Ini 3 serem Pak. Kita kalau udah hidup kemudian ngelakuin 3 ini, Allah na'udzubillah min dzalik. Boro-boro tobat, serem. Selama kita masih bersih dari 3 ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum ngelakuin, jangan sampai ngelakuin. Jaga diri kita, jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita. Rasulullah. Kemudian ayat berikutnya, ini di kitab Al-Atiyah Al-Haniyah dikutip hanya sebagian ayat. Ada ayat yang dilompatin karena memang mahallu syahid yang dipakai oleh Al-Habib Ali bin Hasan hanya ayat-ayat yang lagi pengen dikutip pembahasannya, sehingga ayatnya dilompatin. Nah, di sini ada lanjutannya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Sampai situ ayat itu. Lanjutan ayatnya kalau di Habib Ali bin Hasan dicatat dikutipnya sampai situ doang. Lanjutan ayatnya ada yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Ada lanjutan ayatnya tuh. Ya, di kitab nggak dicantumkan, ada lanjutan ayatnya. Jadi termasuk ciri orang-orang saleh wa ibadur rahman yang Allah sebutkan, yang akan dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? La yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ya, mereka enggak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tidak menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bil haqq, kecuali dengan cara yang benar, cara yang diizinkan oleh Allah, seperti jihad fisabilillah, seperti yang terjadi di saudara-saudara kita di Palestina. Mereka bunuh itu penjajah Israel, tentara-tentaranya. Itu namanya qatlun nafs bil haqq. Itu namanya ngebunuh dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, hamba Allah yang soleh ini dia tidak membunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Waman yaf'al dzalika yalqa athama. Karena siapa yang ngelakuin itu 3 tuh, yang ngelakuin 3 hal tadi, yang ngelakuin syirik, menyekutukan Allah, kemudian yang kedua membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat, yang ketiga zina, yang ngelakuin 3 tadi, waman yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang melakukan itu dia akan yalqa asama, ketemu asam. Asam ini nanti kita akan jelaskan, ulama tafsir beda-beda menafsirkan asam. Ada yang mengatakan asam itu wadin fi jahannam, itu nama lembah di neraka. Ada lembah di neraka namanya asam. Asam ini khusus tempat buat ngadab orang-orang yang tadi syirik, menyekutukan Allah, kemudian dia membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Kemudian yang ketiga zina. Ini mereka bertiga masuk ke tempat di neraka namanya asam. Jadi ada satu blok di neraka khusus buat ngazab golongan ini. Faman yaf'al dzalika yalqa asama. Nah, 3 ini termasuk ciri orang-orang saleh. Nggak ngelakuin 3 ini. Makanya Nabi SAW, ini 3 serem Pak. Kita kalau udah hidup kemudian ngelakuin 3 ini, Allah na'udzubillah min dzalik. Boro-boro tobat, serem. Selama kita masih bersih dari 3 ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum ngelakuin, jangan sampai ngelakuin. Jaga diri kita, jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita. Rasulullah SAW pernah ditanya sama sahabat, hadits riwayat Imam Ahmad, dikutip oleh Ibn Katsir. Su'ila Rasulullah SAW, Rasulullah ditanya, ayu dzambi akbar? Ya Rasulullah, dosa paling gede apa ya Rasulullah? Rasulullah ditanya tuh. Kata Rasulullah yang pertama, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu. Padahal Allah yang menciptakan kamu, tapi engkau menjadikan bagi Allah sekutu. Kau nganggap ada Tuhan selain, itu dosa paling gede itu. Kemudian Rasulullah tanya lagi, summa ayu, kemudian dosa apa lagi yang besar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, antaktula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah,
Dosa terbesar yang kedua, kamu bunuh anakmu karena takut ngambil rezekimu. A'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ngebunuh anak itu termasuk aborsi. Aborsi itu khususnya anak yang udah ditiup ruhnya. Kalau yang belum ditiup ruhnya, dia ada beda pendapat ulama, tapi tetap haram, nggak boleh. Tapi apakah termasuk bunuh atau bukan, itu bukan pembahasan kita sekarang. Tapi kalau yang udah ditiup ruhnya, khususnya aborsi, itu termasuk ngebunuh anak. Apalagi ngebuang anak, naudzubillah min dzalik. Berapa banyak anak zina kemudian dibuang, udah dapat dosa zina, dapat dosa ngebuang anak, ngebuang mati itu anak. Takut rezekinya kerampas. Nanti anak kalau anak-anak nambah, bagaimana nih ngasih makannya? Itu kan berarti takut rezekinya kerampas tuh. Takut rezekinya diambil sama anaknya. Kalau anak-anak nambah, bagaimana biaya hidup ini? Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nggak tahu anaknya nambah. Seolah-olah anaknya nggak dijamin rezekinya, ya ikhwan. Akhirnya sampai dibunuh anaknya, naudzubillah min dzalik. Ya, baik dengan cara aborsi tadi, khususnya yang rohnya sudah ditiup, atau dengan cara dibunuh anaknya, betul-betul dibunuh, baik masih kecil, masih bayi, atau sudah besar, naudzubillah min dzalik. Itu termasuk dosa yang Nabi ditanya, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Kamu bunuh anakmu karena takut ngambil rezeki kamu. Padahal makin banyak anak, banyak rezeki. Itu tuh bener tuh, itu teori nggak main-main. Itu teori banyak anak banyak rezeki. Kadang iman kita aja yang kurang kuat nerimanya. Itu bahasa Al-Quran. Di Al-Quran dikatakan bahwasanya nahnu narzuquhum wa iyyakum. Di ayat lain, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah Ta'ala, jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut kelaparan. Jangan, kata Allah Ta'ala. Kenapa? Nahnu narzuquhum, kata Allah. Kami yang beri rezeki mereka. Wa iyyakum, dan rezekimu. Yang disebutin rezeki anak dulu, rezeki kita dulu. Anak dulu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rezeki mereka, baru rezeki kamu. Dan rezekimu. Artinya apa? Rezeki anakmu itu ditulis oleh Allah. Makanya orang dulu tuh ngomong banyak anak banyak rezeki. Benar. Kadang-kadang nih kita bedanya kita sama orang dulu, Pak, Bu. Iman kita kurang, tawakal kita kurang. Penyakit tuh. Padahal kalau dihitung-hitungan sama orang dulu, waduh, orang dulu hidupnya berkah. Saya punya kakek, Habib Ahmadun Al-Attas, Allah yarhamuh. Mungkin saya pernah cerita kali di sini. Kakek saya tuh Habib Ahmadun punya istri dua. Pertama Jiddati nenek saya Syarifah Nur binti Ahmad Al-Attas. Yang kedua Syarifah Fatimah Al-Haddad. Dari dua anak, dari dua bini ini anaknya total 19. Anaknya 19. Dari bini pertama, dari nenek saya 10 anaknya, dari bini kedua 9. Kakek saya kerjanya apa? Pengusaha? Bukan. Narik mikrolet. Zaman dulu. Itu juga bukan nggak serius-serius banget. Di rumah sore udah di rumah udah ngeteh. Narik mikrolet. Pernah sekali kerja di hotel, itu bukan jabatan manajer tinggi, bukan, nggak bantu-bantu. Jabatan-jabatan yang teknis yang di bawah, yang gajinya nggak seberapa. Bayangin, kerja mikrolet, oplet, kerja di hotel jadi di bawah-bawah doang, jabatan bawah, bini 2, anak 19. Kira-kira kalau hitung-hitungan masuk apa kagak tuh? Nggak sampai di situ. Ini sekarang nih, ini yang pakai program, ya cukup 2 anak. Pakai program begitu yang sekarang nih orang. Kerjanya gajinya jelas, punya jabatan. Segitunya apa? Rumah masih ngontrak. Ada yang rumah masih nyicil. Ya kan? Udah gitu segitunya dapat bantuan warisan dari orang tua. Ini kakek saya, kerja nggak seberapa, bini 2, anak 19, ninggalin warisan. Warisannya belum lama baru dijual, itu sampai cucu keempat dapat. Itu namanya berkah. Begitu dijual tuh sampai cucu yang keempat dapat. Kecipratan. Saya mau tanya nih, ini yang begini-begini nih kalau secara hitung-hitungan masuk apa kagak nih?
Hitung-hitungan kita nih, hitung-hitungan orang sekarang. Orang sekarang udah banyak aturan teori ekonomi ini, teori ekonomi itu. Cicilan banyak, utang banyak akhirnya. Boro-boro mati ninggalin warisan, ninggalin utang nih ya. Masalahnya apa? Tawakalnya kurang. Imannya kurang, zikirnya kurang, ketakutan. Mudah-mudahan Allah kasih kita iman kuat, tawakal kuat, rezeki berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Rasulullah tadi ditanya, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Tadi yang pertama syirik, yang kedua ngebunuh anak. Walaupun dosa ngebunuh secara umum itu besar sekali, anda udah sering jelasin berkali-kali di sini. Tsumma ayu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga, dosa yang paling besar, antuzani halilata jarik. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Na'udzubillah min dzalik. Zina aja tuh udah besar banget. Tapi zina dengan istri tetangga jauh lebih besar. Karena kenapa? Karena unsur khianatnya lebih dahsyat. Ini tetangga yang dianggap sebagai orang yang bakal ngebantu, yang disuruh saling tolong menolong, disuruh saling menghargai, malah dikhianatin, istri tetangga dizinain. Allahu Akbar. Itu dosa yang terbesar setelah ngebunuh anak sendiri ya ikhwan. Na'udzubillah min. Makanya jangan dengerin teori-teori setan. Kadang-kadang ada teori-teori setan apa? Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Itu teori-teori setan tuh. Ngelihat bini sendiri kelihatannya biasa aja, giliran bini tetangga udah melotot aja bawaannya. Rumput tetangga terlihat lebih hijau. Itu teori setan. Iya Bu ya? Ah, ibu-ibu kenceng suaranya. Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Itu setan. Setan itu ya yuzayyinu lakum. Setan itu akan menghias bagi kita amalan-amalan yang haram. Giliran yang halal sama setan dibikin kita bosen, dibisikin sama bini sendiri dibikin bosen. Ya bininya juga mesti tahu diri, jangan mau kondangan dandan segala macam eyeshadow apa segala macam dipakai. Giliran di rumah pakai apa daster udah gitu bolong. Udah daster bolong pakai peniti, laki begitu meluk ketusuk lagi. Bini juga mesti tahu diri, mesti depan suami. Tapi di sisi lain emang setan Bu, setan itu bakal ngegoda. Setan bakal ngegoda suami, bagaimana caranya bini sendiri di mata suami jelek aja. Betul nggak Bu? Betul. Curhat ibu-ibu. Sebaliknya suami juga begitu Bu. Ibu ngelihat laki bawaannya udah biasa aja, bawaannya udah kebek aja lakinya. Kalau ngelihat laki orang udah ganteng aja bawaannya, itu setan. Ngegoda setan. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Nah, bini tetangga sama setan tuh bakal dihias. Bagaimana caranya kelihatan lebih cakep? Bini orang kelihatan lebih cakep. Itu setan tuh kerjaannya. Setan itu yang haram akan dibikin indah. Yang haram akan dibikin indah. Padahal perempuan sama perempuan, perabotannya sama tuh perempuan. Sama-sama perempuannya. Mungkin istrinya jauh lebih cantik. Istrinya jauh lebih cakep. Tapi setan hati-hati laki-laki. Setan akan ngegoda bagaimana caranya yang haram bakal kelihatan lebih enak. Yang haram bakal kelihatan lebih menarik. Yang haram bakal kelihatan lebih sedep. Na'udzubillah min. Nah, gara-gara pertanyaan sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah taala ini, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tadi kan Nabi ditanya tentang dosa paling besar apa? Yang pertama syirik, yang kedua membunuh, yang ketiga adalah zina. Rasulullah begitu ditanya itu, Allah langsung menurunkan firman Allah Ta'ala membenarkan jawaban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Dan mereka tidak berzina, tidak syirik, tidak membunuh. Ini ciri-ciri orang soleh karena dia menghindari dosa-dosa yang paling besar yang sudah dikabarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Mudah-mudahan Allah jaga kita dari syirik. Allah jaga iman kita sampai husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah jaga kita jangan sampai tangan kita menumpahkan darah yang tidak dihalalkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kemaluan kita jangan sampai berzina.
Allah jaga anak istri kita, keluarga kita, keturunan kita, mudah-mudahan Allah jaga dari zina. Amin ya rabbal Allah. Makanya dalam satu hadis disebutkan ma min dzambin. Nah, dikit lagi nih, kita tutup. Ma min dzambin ba'da syirik a'zam 'inda Allah min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lah. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh Ibn Katsir, tidak ada dosa. Ibn Katsir ini ahli hadis, ahli riwayat. Jadi kalau periwayatan yang diriwayatkan oleh Ibn Katsir udah enak kita memverifikasinya. Ibn Katsir meriwayatkan ma min dzambin, kata Rasulullah, nggak ada dosa ba'da syirik, setelah syirik, a'zam, yang lebih besar indallah, bagi Allah, min nutfatin, dari benih, wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu, benih yang diletakkan oleh seseorang di rahim yang tidak dihalalkan untuknya. Setelah syirik nggak ada dosa yang lebih besar dari meletakkan benih di rahim yang tidak dihalalkan olehnya. Maksudnya setelah syirik nggak ada dosa yang lebih besar dari zina. Dan hati-hati, naudzubillah min dzalik. Ulama menyebutkan zina biasanya kontan. Naudzubillah. Zina itu biasanya kontan. Azabnya di dunia sebelum di akhirat. Di antara adab terbesar zina itu apa? Orang yang berzina, naudzubillah min dzalik, kalau dia nggak betul-betul tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Zina itu akan terjadi pada perempuan-perempuan dia. Mungkin pada istrinya, mungkin pada anaknya, mungkin pada saudarinya. Ifu an nisa'in nas ta'ifu nisa'ukum. Jagalah diri kalian dari perempuan orang, maka Allah akan jaga perempuan-perempuan kalian. Maka ulama menyebutkan, kalau kita nggak jaga diri dari perempuan orang, biasanya perempuan kita terperosok. Perempuan di sini maksudnya naudzubillah min dzalik, bisa istri, bisa anak, bisa saudara. Termasuk balasan orang yang berzina di dunia, dia akan melihat zina itu pada orang-orang di sekitarnya. Makanya kalau ada orang yang mau zina, sedahsyat apapun syahwat yang sedang dialami, sedahsyat apapun itu, maka ingat bagaimana kalau ini terjadi pada anak perempuan kita. Bagaimana ini terjadi pada saudara perempuan kita. Perempuan yang mau kamu zinahi, dia anak bagi seseorang. Sama seperti anak perempuanmu, anak bagi dirimu. Perempuan yang mau kamu zinahi itu adalah saudara perempuan bagi orang lain. Sebagaimana kamu nggak mau saudara perempuanmu diperlakukan seperti itu. Maka kalau mau berzina, mikir dulu 1000 kali. Mikir dulu 1000 kali, wahai laki-laki. Maka kalau seseorang yang bisa menahan diri dari zina, di dalam hadis Rasulullah SAW, rajulun, termasuk seseorang yang minas sab'atil ladzina yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Orang yang bisa nahan diri dari zina ini, dalam hadis Rasulullah mengatakan, rajulun, seseorang yang berduaan bersama imra'atin, perempuan yang cantik, yang memang dia sukai. Kemudian faqala inni akhafullah. Dia ketika dia udah ada kesempatan buat berzina, udah berduaan sama perempuan yang cantik yang dia suka. Kemudian nggak ada siapa-siapa, orang nggak ada yang lihat, mungkin di hotel, mungkin di luar kota. Ketika udah berduaan, udah nggak ada lagi yang menghalangi antara dia dan perzinahan, udah nggak ada penghalang apapun. Yang ngelihat nggak ada, yang tahu nggak ada, siapapun nggak ada yang tahu. Tapi begitu udah di depan mata itu perzinahan, dia mengatakan inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Itu orang yang bisa seperti itu. Dia terjebak dalam situasi ingin berzina, tahu-tahu dia tahan dirinya, dia lawan hawa nafsunya dari berzina. Itu nanti di akhirat, kata Nabi dalam hadis yang sahih, termasuk 7 golongan. Allah naungi dengan naungan arasy-Nya Allah di hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Orang-orang di hari kiamat lagi pada kesusahan, lagi pada ketakutan, tapi orang yang bisa menahan dirinya dari zina ketika ada kesempatan untuk melakukan itu, dia termasuk nanti golongan yang akan mendapatkan keamanan, naungan dari Allah di akhirat, dari Allah Subhanahu. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk golongan itu ya Allah. Mudah-mudahan anak istri kita termasuk golongan itu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka saudara, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan,
Siapa yang melakukan 3 hal tadi, melakukan syirik, kemudian membunuh tanpa hak, kemudian zina, apa kata Allah? Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan itu, maka dia akan mendapatkan atham. Atham itu tadi adalah salah satu lembah yang ada di Jahannam. Ada yang mengatakan atham itu adalah jaza, dosa, ganjaran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan bukan hanya itu, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Nanti dia akan diazab di hari kiamat, dilipat gandakan azabnya di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan abadi dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man tab, kecuali yang taubat kepada Allah, wa amana, kemudian dia beriman, wa amila salihan, bukan hanya sekedar taubat tapi taubatnya diikuti dengan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, mereka akan Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Wa kanallahu ghafurar rahima, Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dan Maha memberkasih sayang. Wa man taba wa amila salihan, siapa yang bertobat dan beramal saleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka dia sungguh benar-benar diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu. Ya Rab, mudah-mudahan Allah jaga diri kita. Makanya bentengi diri kita dengan tidak jauh-jauh dari majelis Kalau kita lingkungannya nggak jauh dari majelis taklim, lingkungan majelis ngajak sholawat, ngajak zikir, lingkungan masjid yang selalu ngajak sholat jamaah, begitu pula anak-anak kita, istri kita, insya Allah Allah jaga kita dari yang seperti ini, insya Allah. Tapi kalau lingkungannya makin jauh dari majelis, makin jauh dari orang-orang soleh, dari orang baik, akhirnya nganggap zina biasa, nganggap enteng zina. Bahkan berapa banyak orang-orang sekarang di podcastnya dengan bangga cerita tentang dia berzina, dengan bangga cerita tentang maksiatnya. Kenapa? Karena lingkungannya jauh dari lingkungan yang baik, akhirnya nganggap perbuatan buruk itu biasa. Maka benteng pertama, pastikan jangan salah gaul. Diri kita jangan salah lingkungan, anak-anak kita jangan salah sekolah, jangan salah lingkungan, jangan salah gaul, jangan jauh-jauh dari majelis. Insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.